Saudara-saudara jemaat dan keluarga-keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita telah diperkenankan Tuhan memasuki minggu terakhir di bulan Agustus tahun 2020 ini, dan kita semua bersyukur kepada Tuhan karena di tengah-tengah seluruh dinamika kehidupan kami di saat ini Tuhan telah menyatakan kasih setia-Nya bagi kita semua. Nah, saudara-saudara yang berkati Tuhan, keluarga merupakan basis pembinaan umat. Ini merupakan ungkapan yang tidak asing lagi bagi kita. Keluarga sebagai basis pembinaan umat sebetulnya mesti dimaknai dengan baik dalam praktek-praktek kehidupan setiap harinya. Artinya bagaimana kita menjadikan masing-masing keluarga kita sebagai tempat sentral dibangunnya seluruh proses hidup berkeluarga yang didasarkan pada pembinaan keluarga Kristen secara terus-menerus. Pembinaan menjadi perhatian bersama untuk membangun tatanan hidup keluarga Kristen. Dan karena itu dalam proses pembinaan pasti yang ada di dalamnya adalah unsur yang membina dan kemudian ada unsur yang dibina. Sudah pasti kita akan mengakui bersama bahwa orang-orang yang ada dalam tanggung jawab pembinaan adalah para orang tua, dan sebaliknya yang menjadi sasaran pembinaan adalah anak-anak atau anggota keluarga. Penyelenggaraan pembinaan itu sudah pasti melibatkan kita semua dalam setiap keluarga, meminta kerjasama kita, meminta pengertian baik kita untuk mewujudkan seluruh proses pembinaan keluarga Kristen berlangsung secara baik dan benar. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, bagian firman Tuhan hari ini juga menyaksikan bahwa dalam mewarisi pengajaran atau didikan pembinaan dalam keluarga diberlangsungkan oleh generasi orang tua dengan pengalaman-pengalaman hidup dan pengalaman-pengalaman iman mereka tentang penyertaan Allah yang luar biasa yang berfokus pada ketaatan mendengar dan memperlakukan firman Allah. Hal ini menjadi sesuatu yang pasti untuk didengar dan dilaksanakan dengan taat dan setia, menjalani hidup dengan berpegang teguh pada hukum-hukum Tuhan, mencari nilai yang tidak hanya dimiliki oleh generasi orang tua tetapi juga oleh generasi anak cucu, dan itu mesti disampaikannya berulang-ulang. Banding Ulangan pasal 6. Apa pesannya bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan di hari ini? Saudara-saudara, ternyata sebagai generasi orang tua, kita diperhadapkan dengan tanggung jawab yang tidak ringan dan tidak boleh dianggap enteng soal pembinaan atau soal pengajaran dan didikan ini. Bagi kita diperhadapkan tanggung jawab untuk hidup menurut firman Tuhan dan bagaimana mewariskannya bagi generasi penerus kita. Nah, pertanyaannya bagi kita semua adalah bagaimana dengan sikap generasi orang tua yang hidupnya tidak taat pada kehendak Tuhan. Artinya saudara-saudara, kita sangat mengerti, kita sangat memahami bahwa proses pembinaan, proses pengajaran, proses didikan itu harus dimulai oleh generasi orang tua. Pertanyaan tadi adalah bagaimana kalau orang tua sendiri tidak menyelenggarakan hidupnya, tidak memperlakukan hidupnya dalam taat dan dalam ketidaktaatan kepada Tuhan. Warisan ini apakah yang dibagikan bagi anak cucunya ketika orang tua tidak lagi menjalani kehidupannya dalam ketaatan kepada Allah? Kita sudah bisa membayangkan saudara-saudara bagaimana nasib anak cucu yang orang tuanya hidup tidak taat kepada Allah dan tidak mengasihi Allah. Anak cucu akan menjalani hidup yang tidak terarahkan, membuat masalah sana sini. Tidak ada pedoman bagi mereka untuk mengarahkan hidup mereka dan seterusnya. Apakah sebagai orang tua kita menginginkan hal itu terjadi dalam kehidupan generasi penerus kita? Kita pasti tidak menginginkan hal itu.
memperbaharui paham iman kita yang benar tentang Tuhan dengan segala tuntunannya yang indah dalam hidup kita. Mari kita memahami Tuhan dengan segala kehendak dan firman-Nya, dan hiduplah menurut kehendaknya di hari-hari kehidupan ini. Sebagai generasi orang tua adalah pewaris dan hidup takut Tuhan, dan wariskanlah dengan setia dalam setiap langkah pembinaan bagi generasi-generasi penerus. Menjadi pewaris dan takut Tuhan masih dilakukan dalam bentuk sapa dan perbuatan nyata setiap hari. Artinya, sebagai pewaris nilai takut Tuhan, orang tua masih mengisi hidupnya secara baik dan benar. Apa yang dikatakan, itulah yang dilakukan. Jangan mengatakan yang lain dan melakukan yang lain. Menjadi pewaris dan takut Tuhan masih dilakukan dalam tutur sapa dan perbuatan yang nyata setiap hari. Orang tua atau generasi orang yang tua hendaklah menjadi model hidup takut Tuhan dan pewarisan nilai hidup benar menurut kehendak Tuhan bagi generasi penerusnya. Menjalani kehidupan di masa ini dengan begitu banyak perkembangan dan perubahan yang cepat, maka nilai ini masih menjadi nilai prinsip dalam kehidupan setiap keluarga Kristen. Entahkah itu generasi orang tua maupun generasi penerus kita. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hal mewariskan hidup takut Tuhan ternyata menjadi tanggung jawab bukan hanya generasi orang tua, tetapi juga menjadi generasi manusia dari masa ke masa. Atau tanggung jawab benar itu menjadi tanggung jawab dari generasi ke generasi. Artinya, sikap mewariskan nilai takut Tuhan itu tidak hanya untuk generasi satu generasi saja, tetapi setiap generasi yang telah mendapat warisan hidup takut Tuhan dan yang mengalami pengalaman indah tuntunan Tuhan dalam hidup mereka mesti mewariskan pada generasi selanjutnya. Orang tua ke anak, anak ke cucu, cucu ke cicit dan seterusnya. Begitu selanjutnya mesti berlangsung dalam kehidupan keluarga Kristen, pewarisan nilai takut Tuhan dalam kehidupan ini. Banding ayat yang ke-7 bacaan kita. Dan karena itu setiap generasi penerus dalam hidup orang percaya dituntut untuk memiliki pendengaran yang baik dan pengamatan yang cerdas terhadap warisan nilai-nilai itu dalam hidup setiap hari. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kalau generasi orang tua sudah mewariskan sikap ketaatan dan berbagi pengalaman iman masa lalu dan menceritakannya dalam hidup anak-anak tentang perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib itu dan ketaatan akan kehendak Tuhan, tapi ternyata tidak diikuti baik oleh generasi-generasi penerus, malah oleh generasi-generasi penerus hal ini dianggap sepele, hal ini dianggap biasa-biasa saja. Apakah yang akan terjadi dengan mereka dalam menghadapi perubahan hidup yang cepat di masa ini? Ternyata saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini selanjutnya mengarahkan kita semua di setiap generasi kehidupan orang percaya untuk memiliki tanggung jawab yang sama, baik untuk mendengar tetapi juga untuk mewariskan, baik untuk hidup turut menurut kehendak Tuhan tetapi juga untuk mengatakannya secara benar dan baik di dalam kehidupan ini. Jika seorang anak di hari ini bisa mendengar dengan baik warisan nilai iman dan perilaku hidup iman dari orang tuanya, maka ia akan juga bisa mewariskan sesuatu yang baik bagi generasi berikutnya ketika dia menjadi orang tua. Tetapi akan terjadi sesuatu yang terbalik jika seorang anak tidak bersedia mendengarkan, tidak bersedia mengikuti warisan nilai yang dibagi oleh orang tua baginya di usia dini, atau menganggap hal itu biasa saja dan tidak berarti, maka sudah dipastikan dia adalah generasi yang tidak akan dapat membagi warisan nilai yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan dalam generasi berikutnya ketika dia menjadi orang tua. Dan ketika itu terjadi berulang dari generasi ke generasi,
maka kita bisa menyimpulkan apakah wajah generasi milik Tuhan selanjutnya. Kita akan berhadapan dengan sebuah ketakutan yang luar biasa sebagai generasi orang tua. Sebab Tuhan akan menemukan di dunia ini tidak ada iman kepada Tuhan. Orang sudah melupakan kebaikan Tuhan dalam sejarah hidupnya. Orang tidak lagi berpegang pada perjanjian keselamatan yang Tuhan adakan dalam hidup ini, bahkan enggan untuk hidup menurut firman Tuhan. Banding ayat 10 dan 11 bacaan firman Tuhan, yang ada hanya hidup menurut kehendak dan kemauan diri dan menuju kepada kebinasaan hidup. Saudara-saudara, akankah kondisi seperti ini yang nantinya dijalani oleh orang-orang percaya generasi ini dan nanti? Akankah kita ada pada generasi yang telah merupakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam seluruh kehidupan ini? Untuk menjawabnya, gereja telah berproses dalam meletakkan prinsip pembinaan keluarga yang terus-menerus. Binakel adalah cara kita bersama untuk mewujudkan generasi yang takut Tuhan, generasi yang hidup menurut kehendak Tuhan, dan generasi yang mewariskan nilai-nilai iman yang luhur kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di masa pandemi ini, pembinaan keluarga atau binakel menjadi hal prinsip untuk dikerjakan dalam setiap kehidupan keluarga kita, dan itu pula yang berlangsung di dalam kehidupan keluarga Kristen di jemaat kategorial Polri Bukit Kasih. Persoalannya, sudahkah kita melihat, mengalami, dan menikmati proses binakel itu sebagai kebutuhan utama kita saat ini? Hari ini kita ada dalam memulai pekan pembinaan spiritualitas berbasis keluarga dalam momen jemaat kategorial Polri Bukit Kasih, dalam perayaan HUT Gedung Gereja Bukit Kasih yang ke-18, dan momen bersama Gereja Protestan Maluku dalam perayaan HUT ke-85, dan dilangsungkan diawali dengan bulan keluarga. Untuk itu, marilah kita tekun mengambil bagian dalam setiap aktor pembinaan keluarga. Kita terus akan menerima cerita-cerita iman yang berharga untuk menguatkan dan membentuk karakter diri sebagai pribadi orang percaya kepada Tuhan di masa ini. Kita akan menjadikan keluarga kita jemaat kecil yang terus bertumbuh dalam nilai iman untuk terus diwariskan dalam hidup generasi ke generasi kita, sehingga Tuhan menemukan ada iman kepada Tuhan di bumi ini. Sekali lagi, sehingga Tuhan menemukan dalam hidup kita pribadi dan keluarga, Tuhan menemukan ada iman kepada Tuhan di bumi ini. Selama menjalani pekan pembinaan spiritualitas berbasis keluarga, dan rasakanlah kehadiran Tuhan dan tuntunannya. Jadikanlah jalanilah hidup ini sesuai kehendaknya. Wariskanlah itu dalam hidup setiap generasi kita hari ini dan ke depannya. Tuhan menolong kita. Amin.